jumpa lagi dengan saya Sugeng Prasetyo dalam podcast Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini kami sengaja menampilkan Badan Pusat Statistik. Mohon maaf, ini grogi soalnya baru kali ini kita berhadapan dengan beliau. Nah, apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan? Kok Bawaslu harus bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik? Yang pertama, perlu diketahui sahabat Bawaslu dan kawan Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa data itu tidak murni langsung kita dapat berada di atas meja seperti makan siang yang tiap hari kita lakukan. Tapi data itu kalau bagi BPS itu mereka bekerja untuk melakukan pemetaan. Istilahnya dalam tentara itu adalah serdadu pemetaan. Jadi bukan sekedar angka dalam pemilu, bahwa pemilu juga Bawaslu bukan hanya mencoblos saja, tetapi manusianya itu sendiri hari ini yang akan kita pilih dan pilih dalam daftar pemilih berkelanjutan. Baik, tidak perlu berlama lagi, kita akan langsung dengan Kepala Badan Pusat Statistik pada hari ini. Silakan Bapak untuk memperkenalkan. Terima kasih. Mohon izin, saya rawuh sama teman-teman di Bawaslu untuk mengajak Bapak ngobrol tentang pemilu tentunya. Bisa Bapak untuk memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Pak atas kunjungannya ke BPS dan podcastnya pada siang hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Suprianto. Saat ini menjabat sebagai Kepala BPS Kota Samarinda, terhitung mulai bulan Februari tahun 2025 kemarin. Tahun 2025 kemarin. Jadi ini usai pemilu berarti usai pemilu. Iya betul. Ini usai pemilu dan pilkada. Ya, kurang lebih berjalan 1 tahun lah ini Pak di sini. Iya. Ya mungkin terkait dengan podcast ini ya nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan secara maksimal apa sih yang menjadi tugas dan fungsi BPS Kota Samarinda sebagai perwakilan BPS di daerah di dalam rangka mengawal statistik yang ada di wilayah Kota Samarinda ini, baik untuk pemenuhan kebutuhan terhadap indikator makro pemerintah daerah maupun terkait dengan pembinaan statistik sektoral yang ada di Kota Samarinda. Baik, Bapak Suprianto mungkin ya memang tahun 2025 baru menginjak kaki di Samarinda. Sebelumnya di mana ya Pak ya? Saya sebelumnya di Berau Pak. Tidak asing lagi kalau untuk Bumi Etam. Baik, begini Pak, ringkasnya BPS ini adalah lembaga negara yang memang pusat tanggung jawabnya di pemetaan statistik Pak ya. Kita juga sama nih, badan juga sama. Ada yang menarik Pak, bahwa dari sekian tahapan kita, bahwa Badan Pusat Statistik ini selain melakukan survei dan apalagi Pak? Sensus ya. Itu berkaitan dengan manusia Pak ya. Ada sensus kependudukan, sensus ekonomi, sensus Pak? Pertanian. Nah, ini kita nariknya di kependudukan karena pemilu itu manusia, bukan tanaman gitu kan, ya Pak ya. Bisa nggak Pak dijelaskan metodenya BPS dalam sensus kependudukan atau survei kependudukan? Baik Pak, sebelum saya sampai ke sensus penduduk gitu. Jadi secara undang-undang gitu, kami itu bergeraknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. 97 boleh. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu ada ada kewajiban kami untuk menjalankan persstatistikan baik secara nasional maupun daerah. Untuk Samarinda, Samarinda. Create-nya. Nah, kegiatannya itu ada yang berbentuk sensus, ada yang kegiatannya berbentuk survei, ada kegiatan yang berbentuk pencatatan administrasi. Pencatatan administrasi. Maksudnya gimana itu Pak? Dari pencatatan administrasi itu ada dari laporan-laporan yang ada di OPD itu untuk kita compile gitu. Dalam sebuah informasi nantinya. Koordinasi dengan UPD yang ada, perangkat daerah yang ada. Betul sekali. Contoh kayak model kayak daerah dalam angka. Nah, daerah dalam angka itu merupakan kumpulan data
yang kita peroleh dari pencatatan administrasi yang dilakukan oleh teman-teman dinas. Nah, tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan support kepada dinas di dalam rangka mereka untuk menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Nah, jadi kami mengcompile dari dinas-dinas itu, kita bentuk menjadi satu seluruh buku. Dari sensus, seluruh dari survei, seluruh dari koordinasi dengan UPD. Menurut Bapak untuk per tahun ini berapa angka jumlah penduduk Samarinda pastinya yang masuk di dalam potret Bapak misalnya? Kalau kita bicara penduduk gini Pak, jadi kalau dalam sensus tadi itu kan ada 3 sensus ya, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Iya. Nah, setiap sensus itu kita laksanakan 10 tahun sekali. 10 tahun. Jadi yang baru-baru ini apa? Kapan? Yang baru kemarin kita laksanakan itu sensus pertanian, tahun 2023. Tahun sensus penduduknya tahun penduduknya tahun 2020. Oh, masih belum Pak ya? Belum, nanti tahun 2030 baru kita laksanakan sensus penduduk. Nah, sensus yang berdekatan yang akan kita laksanakan di tahun ini adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi. Ya, nah kalau kita berbicara kependudukan gitu, nah bicara kependudukan itu, jadi kita berbicaranya kalau dengan hasil proyeksi kita kan tidak melaksanakan sensus itu setiap tahun untuk pendudukan. 10 tahun sekali. 10 tahun, jedanya 10 tahun baru dilakukan sensus penduduk. Ya. Jadi masih pakai data tahun 2020 dong? Dari 2020 cuman kita proyeksikan. Perkiraan nanti 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan total penduduk itu berapa. Nah, per tahunnya berapa. Perlu analisis nggak ya Pak di dalam proyeksi itu? Ya perlu Pak. Perlu analisis. Jadi kan untuk melakukan proyeksi itu kan banyak faktor yang diperhatikan Pak. Bagaimana pola fertilitas masyarakatnya, terus bagaimana pola mortalitas masyarakatnya, terus bagaimana pola migrasi. Nah, ketika dari data yang sebelumnya, anggaplah tahun 2010 kemarin, kita lihat trennya, nanti kita bandingkan dengan capaian di tahun 2020, ketemu pola fertilitas itu seperti ini. Mungkin rata-rata kelahiran kita tuh sekian, atau rata-rata kematian kita dalam setahun tuh sekian. Nah, rata-rata migrasi itu sekian. Nah, itulah nanti yang akan menjadi dasar untuk perhitungan proyeksi kita untuk 10-15 tahun ke depan. Nah, untuk kondisi sekarang berdasarkan hasil proyeksi dari tahun 2020 SP kemarin, untuk kondisi 2025 ini penduduk kita kurang lebih sekitar 865.000. 865.000 untuk kota Samarinda. Untuk kota Samarinda. Jadi begini sahabat Bawaslu, kawan Bawaslu, kita bicara konteksnya di daftar pemilih ya. Ketika BPS mengatakan 800 berapa Pak tadi? 65 ribuan Pak. 65 ribuan. Di verifikasi faktual kita bersama KPU itu masih sekitar 600 lebih sekian gitu ya. Nah, DPT-nya 600.000 sekian berapa itu, dan itu kalau nggak salah 638.000 kalau nggak salah untuk tahun ini. Nah, menurut Bapak orang keluar masuk tadi belum dijelaskan, kalau orang keluar masuk itu potensi nggak dalam analisis itu, karena nggak bisa dipegang nih Pak. Kalau misalnya batas Samarinda Kukar misalnya, batas Samarinda yang lain itu dikasih pintu gitu kan, tahu kan orang, atau pakai paspor gitu ya. Nggak Pak, jadi gini Pak, ada guyonan dari anggota DPRD misalnya provinsi DPRD Kota Samarinda, bisa nggak keseluruhan ini menjadi 1 juta gitu kan. Ya saya tahu maunya sih begitu, kalau 1 juta kan alokasi untuk kursi nambah tuh barang kan. Ini 800 saja. 800 itu dalam analisis BPS itu itu dimulai dari kapan Pak? Tahun 2025 itu 2025 ini, 2020 kurang lebih sekitar 700-an lebih Pak. Nah, sampai dengan 2025 perkiraan kita sekitar 865.000. Sebentar. Data penduduk itu mereka yang walaupun belum punya KTP kehitung Pak ya? Kehitung itu dia. Jadi yang 600 sekian yang kita putuskan dalam pleno beberapa waktu lalu di KPU itu yang ada KTP-nya dan sudah menikah, gitu kan Pak ya? Betul ya. Nah, maksudnya Bapak ini yang 800 sekian tadi itu ya anak-anaknya yang baru umur 3 tahun, 4 tahun ya nggak bisa dong kalau itu. Tapi ada potensi Pak menjadi 1.000 gitu. Menurut Bapak
selama berapa tahun Pak sudah di BPS Pak? Saya kalau di BPS mulai tahun 94 Pak. Saya SMP, ya kan, gitu. Iya. Jadi gimana Pak? Jadi kalau gini, kalau yang data BPS itu kan yang 865.000 itu kurang lebih sudah Pak, kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh Dukcapil. Paling beda sedikit secara total penduduk ya. Iya. Nah kalau kita berbicara DPT kan berarti kan ada aturan di situ Pak. Ya, Nah, daftar pasti pemilih tetap kan. Daftar pemilih tetap itu enggak ada langsung syarat ujuk-ujuk, gitu. Betul, ya kan? ada syarat. Syarat ada. Kan dia kan 17 tahun ke atas. Yang punya KTP. Yang punya KTP dan atau menikah. belum 17 sudah menikah. Sedang menikah. Kan seperti itu kan. Betul. Nah, artinya apa? Selisih yang terjadi antara 800 dengan 600 itu memang memiliki potensi. Karena kalau yang 800 ini kan mulai 0 tahun sampai dengan puluhan tahun gitu puluhan kan. tahun, Nah, ada yang 90 100 tahun gitu kan. Nah, sementara yang di dalam DPT itu adalah 17 tahun yang memiliki KTP plus yang yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Betul. Kan artinya memang ada gap, ada selisih di situ Pak. Betul. Karena interval usia tadi itu dengan dan indikator lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Untuk sensus sendiri, sensus kependudukan yang dilakukan BPS itu masuk nggak ke ranah-ranah yang privat, misal kayak di rutan, di masuk Pak? Ya, jadi kita kalau di BPS itu Pak semua tempat, semua lokasi, semua wilayah kita datangin, termasuk kita ada yang namanya kegiatan itu sensus date. Nah, sensus date itu kita sensus apa? Sensus date. Jadi malam sensus. Nah, malam sensus. Malam sensus naik. Naik. Gitu, ya. Jadi ada malam sensus itu Pak. Kayak pos kampling Pak 24 jam. 24 jam. Jadi modal kayak pelabuhan, terminal itu kan bisa memiliki potensi ada orang yang tidak memiliki rumah tapi tinggal di wilayah-wilayah itu. Wilayah itu. Nah, coba itu digambarkan Pak. Kami ini sebagai pengawas pemilu ini kan melihat data itu begini. KPU menerima data dari Kemendagri, seluruh komponen dikumpulin, dia pilih-pilih ganda, nah, terus ada klasifikasi orang di atas 100 tahun beneran ada apa enggak, meninggal, pemilih pemula, terus orang pindah masuk dan sebagainya, termasuk yang berdomisili di luar negeri. Cara kerjanya BPS itu dalam menggerakkan serdadu pemetaan itu kayak apa Pak? Apa mendengar, listening, oh di sana ada orang atau gimana gimana Pak? Bisa jadi dijelasin? kita gini di dalam prosesi gitu, prosesi kegiatan pendataan itu sebelum kegiatan pendataan kita laksanakan kita kan melakukan perencanaan tuh Pak. Perencanaan sudah dilaksanakan oleh teman-teman di BPS Pusat terkait dengan metodologinya seperti apa, bla 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 seperti apa. Nah, kita di daerah itu mempersiapkan. Nah, mempersiapkan langkah pertama gitu. Biasanya kita persiapkan itu 1 tahun sebelumnya kita melakukan pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah. Tujuan pemetaan wilayah ini agar batasan-batasan wilayah kita, batasan wilayah kerja kita menjadi jelas. Karena kita kan nanti akan melibatkan sekian banyak petugas. Nah, kalau dulu kita menggunakan menggerakkan orang Pak. Menggerakkan 59 kelurahan, 10 kecamatan tuh menggerakkan orang berapa Pak? Nah, kalau kita 1000 lebih RT kalau nggak salah. Kita 2000-an Pak. 2000-an ya. RT. Nah, biasanya kita tuh beban kerjanya itu satu petugas itu sekitar 2 RT. 2 RT. Nah, 2 RT. Jadi perbandingannya kalau bisa 1000-an tuh Pak. Satu orang bisa 2 RT. 2 RT. Nah, melakukan sensus sensus itu. Itu yang setelah kita petakan berdasarkan pemetaan wilayah kerja tadi. Nah, tujuannya nanti apa? Agar contoh kita memetakan wilayah RT 1 di kelurahan A gitu. Betul. RT 2 di kelurahan A. Agar nanti petugas yang kita tugaskan di wilayah RT 1 tadi tidak melakukan pengambilan data di kelurahan wilayah RT 2. Oke. Jadi kita bikin dulu batasan-batasan dia. Nah, itu sudah kita lakukan. Terus juga nanti kan bisa jadi Pak ada wilayah-wilayah tertentu yang seperti apa Pak? Contoh tadi kayak pelabuhan, bandara kan bisa jadi ada orang-orang tertentu yang tidak masuk di dalam RT itu atau tidak memiliki tempat tinggal menetap. Benar. Nah, itu kan bisa jadi dia ada bertempat tinggal di wilayah situ. Nah, kalau di kota ilustrasinya gini Pak, ada orang yang tidak tinggal di wilayah RT atau di rumah, tapi tinggal di kolong jembatan. Di kolong jembatan. Di pinggir sungai. Nah, itu kita sisir semua. Kita sisir semua. Disisir semua untuk kita pastikan mereka
benar-benar telah tercatat sebagai penduduk Indonesia. Betul, betul. Cuman konsep kita kan dengan konsep Kemendagri kan memang agak sedikit berbeda, Pak. Kalau Kemendagri kan konsepnya dia kan de jure. Berdasarkan catatan administrasi. Ya kan? Iya kan? Nah, kalau kami berdasarkan konsep de jure dan de facto. Jadi de jure langsung de jurenya kita pakai, de factonya juga kita pakai. Jadi kalau orang contoh yang di pinggir jalan gitu kan, atau di bawah kolong jembatan yang tidak memiliki identitas dan tidak pernah lapor ke Dukcapil gitu, atau mendaftarkan dirinya, kan otomatis tidak terakomodir. Itu teman-teman di BPS yang melakukan pemetaan itu koordinasi dulu juga ya Pak ya? Kita untuk melakukan pemetaan wilayah itu pasti lapor ke camat, lapor ke ketua RT, lapor ke lurah ya. Karena memang SOP-nya harus seperti itu Pak. Dalam maraton pemetaan mungkin ya kayaknya lebih cenderung ke BPS deh. Kalau karena gini Pak. Enggak, saya kepengen tahu untuk bisa memberikan kepastian dari kerjanya teman-teman di lapangan untuk memvalidasi benar atau tidaknya ada caranya nggak Pak? Jadi gini, kenapa kami membuat alokasi beban kerja itu dengan 2 atau 3 RT? Itu karena kita berpikir gini Pak, ketika petugas itu terlalu banyak bebannya, khawatirnya dia tidak maksimal. Nah makanya untuk penghitungan beban kerja itu sudah ada studinya dengan sekian pertanyaan, satu petugas itu bisa menyelesaikan berapa lama untuk satu rumah. Dalam satu rumah. Nah, anggaplah satu rumah tuh dia bisa menyelesaikan pendataan mungkin setengah jam. Berarti kemungkinan dia bekerja 1 hari memungkinkan menghasilkan berapa responden atau berapa rumah tangga atau berapa keluarga. Nah itu yang kita akumulasikan. Dalam satu RT itu rata-rata muatannya berapa? Betul. Nah baru kita ketemukan dia cocok cuman bisa diberikan 2 RT atau dia cuman bisa diberikan 3 RT. Nah sebelum mereka ke lapangan, kita juga melakukan pembekalan. Jadi mereka itu kita ada BIMTEK-nya Pak BIMTEK dulu. Ada BIMTEK. Sehari 2 hari kita laksanakan BIMTEK untuk memastikan mereka memahami tujuan dari pendataan itu. Pola itu. Ya, terus yang kedua, masing-masing variabel itu pendekatan apa yang dilakukan. Betul. Contoh, kendalanya Pak? Apanya? Kendalanya dalam melakukan pemetaan itu apa? Ini juga kita perlu karena siapa tahu dari kita sharing ini kita juga kalau di Bawaslu sama di KPU kendalanya orang nggak bisa ditemui misalnya. Itu bagaimana Pak kalau? Kalau itu sama Pak, hampir di semua tipologi pendataan seperti itu. Nah ketika kita menuju wilayah itu kita melakukan antisipasi. Makanya di dalam proses pendataan BPS itu Pak ada yang namanya petugas PPL atau petugas pendata lapangan dan ada petugas PML, petugas pemeriksa lapangan. Yang mengawasi daripada petugas PPL mandor itu. Lah. Betul, mandor. Kalau dalam bangunan fisik itu ada tukang bangunan sama mandor gitu Pak. Ya, Pak. Nah, jadi fungsinya saling melengkapi. Jadi si PPL tugasnya dia melakukan kunjungan ke rumah-rumah. PML nanti melakukan pemeriksaan apakah jawaban yang diperoleh dari responden itu sudah sesuai dengan konsep definisi yang diharapkan atau konsep definisi yang ditetapkan. Terus keterkaitan antar variabel itu apakah sudah konsisten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tugas PML itu adalah ketika terjadi kendala di PPL tadi, contoh kayak Bapak tadi, begitu datang orangnya tidak ada, begitu datang orangnya menolak, kan seperti itu. Atau begitu mau masuk ke lokasi itu nggak bisa masuk, nggak dikasih akses. Ya, ini yang repot. Nah, PML artinya apa? Ketika dia responden menolak, maka PML nanti mendampingi PPL tadi itu untuk berkunjung ke rumah tangga itu dalam rangka untuk meminta informasi dari dia. Itu yang pertama. Kalau dia juga ditolak, nanti PML mencari solusi lain. Lapor ke ketua RT, minta pendampingan ketua RT. Atau nanti minta pendampingan kepada tokoh masyarakat yang dalam artian mungkin memiliki ikatan tertentu dengan responden itu. Sehingga data tetap bisa maksimal kita peroleh. Nah, kalau yang terkait dengan wilayah-wilayah elit yang susah masuk atau butuh akses masuk, sebelum pendataan kita sudah identifikasi Pak. Wilayah-wilayah mana yang artinya untuk proses masuk pendataan itu memerlukan izin khusus. Di Samarinda ini ada ya Pak? Ada Pak, ada. Bisa diomongin di kelurahan mana Pak? Enggak. Jadi begini, ini penting loh ini. Karena manusia itu berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Betul. Gitu kan.
Kalau tumbuhan dan hewan bisa diatur. Manusia ini udah dikoordinasi, dimintai ya macam itu gimana Pak? Ya, di daerah mana Pak? Kelurahan mana kalau boleh tahu? Jadi kan model kayak perumahan-perumahan elit Pak, Iya. komplek-komplek perusahaan gitu. Kalau sini kan ada perumahan elit ya. Kalau ke Balikpapan tuh ada apartemen. Apartemen. Nah itu sebelum kita melaksanakan. Samarinda ada dong apartemen nih. Sini perumahan elit yang ada Pak. Perumahan elit. Apartemen enggak ada ya Pak? Sini kayaknya belum. Belum ya. Oh, perumahan Jadi elit. kalau seperti itu di awal sudah kita identifikasi, sehingga sebelum jalan kita sudah melakukan pendekatan atau izin-izin tertentu. Ya. Kalau memang kita harus bersurat ya kita layangkan surat ke mereka. Baik. Ada satu hal yang menarik dari pemaparan Pak Suprianto tadi bahwa mereka melakukan pekerjaan pemetaan ini tidak tunggal. Tadi saya dengar juga ada mandornya. Jadi mandornya itu juga melakukan apa namanya pencarian solusi Pak ya. Iya. Kalau nggak tembus ini barikade masyarakat elit ini kan kayak gitu. Satu hal Pak. Kami pernah melakukan coktas, kami pernah melakukan uji petik yang terus kita akan lakukan dalam non tahapan ini. Uji petik itu sampel yang dilakukan validasi di lapangan sama dengan coktas. Saya mendengar, saya melihat KPU Samarinda kemarin ngomong ini kita datanya juga datang dari BPS dan BPJS misalnya. Ada dikategorikan meninggal misalnya di lapangan. Tetapi setelah kita cek itu dia masih hidup. Memberikan status orang itu Pak, itu perlu analisis kayak apa Pak? Gini Pak, sebetulnya kan kami juga agak hati-hati untuk merespon hal itu, gitu kan. Karena kan kami belum tahu sumber data faktualnya seperti apa, gitu. Nah, kalau kami gitu, karena Undang-Undang Nomor 16 itu tidak memperbolehkan kami untuk mengeluarkan data by name by address, gitu. Jadi artinya kita tidak pernah memberikan atau mengekspos bahwa si A nggak ada, si B nggak ada. Oh gitu. Nggak pernah, karena kami memang terhalang dengan Undang-Undang Nomor 16 itu. Terhalang dengan Undang-Undang. Nah, itu Undang-Undang kependudukan ya? Undang-Undang Nomor 16 itu Undang-Undang Statistik. Statistik ya. Oh, iya. Jadi kita cuma punya kewajiban untuk menyajikan data yang bersifat makro. Jadi cuman global, cuma penduduk Samarinda totalnya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Tapi kalau sudah berbicara si A, si B, si C, itu artinya di luar dari ranah kami gitu kan. Nah mungkin ada informasi-informasi itu mungkin bisa jadi gini Pak, bisa jadi ada program-program tertentu gitu kan, program-program tertentu yang sebetulnya sumber data itu dari teman-teman kementerian lain gitu. Cuma dilakukan pengolahan yang dimungkin bisa jadi pengolahannya itu diminta bantuan ke BPS melakukan pengolahan. Nah dari hasil pengolahan itu ternyata mungkin setelah pemadanan sana sini terjadilah yang informasi tadi gitu, seperti itu. Oke. Karena kita ini juga menginginkan sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan, disaring, dipilih, bahkan benar-benar diteliti. Itu adalah data yang bersih, tapi memang ya agak susah sih Pak, karena menyangkut seluruh komponen. Karena kata KPU kalau dapat data lagi ya milih lagi ya. Sebagai pengawas pemilu ini maunya yang dipilih nggak nyampur lagi kayak beras gitu kan. Nah gitu. Menarik sebenarnya kalau kita ngomongin data. Baik, kita dalam menentukan daftar pemilih nanti itu, dalam proses daftar pemilih berkelanjutan juga harus mendapatkan masukan ya, makanya di Bawaslu juga ada posko Pak. Jadi cuman ya itu nggak ada lapor sampai sekarang ini kan, masih nunggu. Kita nih kan mau jemput bola urus suruh ngelapor, kalau situasinya seperti ini kayaknya juga enggan gitu kan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang bertanggung jawab. Nah jadi terima kasih Pak Supri mau meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan bagi kita, walaupun tadi dibilang Pak Supri BPS nggak bisa dong ngasih data secara semuanya itu makro, dan memang ya begitu Pak. Undang-undangnya. Iya undang-undangnya, karena terbelit oleh undang-undang. Sebenarnya kalau secara personal tuh ada aja sih Mas sebenarnya tuh. Cuma persoalannya begini.
Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang punya kepentingan dalam daftar pemilih berkelanjutan. Karena apa? Karena tujuan dari pemilu itu adalah pemilu yang berintegritas. Baik, terima kasih Pak Supri atas waktunya. Walaupun karena waktu yang membuat kita harus berpisah, ada satu hal sebenarnya. Kita ucapkan terima kasih kepada BPS yang telah memotret seluruh realita pemetaan, karena mereka adalah serdadunya pemetaan, jago mereka, ada sensus, ada juga survei dan sebagainya. Kalau kita cuma uji petik aja gitu kan di lapangan. Mari kita kawal bersama bahwa pemilu ini tidak hanya menyoblos, pemilu tidak hanya bicara soal data, tetapi pemilu adalah melahirkan seluruh komponen untuk bertanggung jawab dalam proses di mana nanti terpilihnya seseorang punya integritas yang luar biasa. Saya Sugeng Prasetyo dari Bawaslu Kota Samarinda. Mohon saran dan masukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Makasih Pak. Terima kasih kembali.